Perkenalkan, nama aku Angela Damayanti, NIM 01121282126. Nomor SIMAK DPNA 58, kelas B Indralaya. Hari ini aku akan menjelaskan video soal nomor 21 sebagai rangkaian dari ujian tengah semester Matematika Ekonomi. Saya mempunyai soal, seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi. Sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 dan biaya menanam 1 hektar jagung 600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah, pertama-tama kita harus membuat permisalannya terlebih dahulu. Di sini kita bisa tulis X itu sebagai padi, sedangkan untuk Y itu untuk jagung. Nah, balik lagi ke soal, untuk kita membuat permisalan, seorang petani memiliki lahan seluas 8 hektar. Kita menuliskannya dalam bahasa matematikanya berarti X dan Y kurang dari 8. Kenapa X dan Y? Karena petani ini ingin menanam lahan tersebut dengan padi dan jagung. Makanya kita tulis X dan Y. Karena X itu adalah padi dan Y itu jagung. Dan juga ia akan menanam lahan tersebut untuk dua jenis ini, berarti itu tandanya akan ditambah. Kenapa kurang dari 8 hektar? Kenapa kurang dari 8? Karena lahan pertanian ini cuma luasnya hanya seluas 8 hektar aja, dan tidak mungkin lebih dari 8 hektar. Makanya kita tulis itu kurang dari. Dan persamaan dan fungsi ini kita bisa tulis sebagai persamaan 1. Untuk kita cari fungsi yang kedua, yaitu kita bisa lihat dari soal itu ada dari 1 hektar tanaman padi itu didapat 3 ton padi. X itu adalah padi, berarti kita tulis 3X. Dan di sini juga di soal terdapat 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Berarti di sini kita tulis notasinya 4Y. Nah, dapat kita cari lagi di soal, petani itu ingin memperoleh hasil panen itu tidak kurang dari 30 ton. Kita bisa tulis ini lebih dari 30. Kenapa lebih dari? Karena di soal kita lihat lagi tidak kurang dari 30 ton. Yang artinya petani ini nggak mau kurang lah dari 30 ton. Kalau bisa ya lebih gitu. Dan untuk kita menentukan minus atau plusnya itu, kita bisa lihat dari petani ini ingin menanam kedua-duanya. Dia akan menanam tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Jadi itu artinya ini dijumlahkan lah ya. Nah, ini untuk persamaan yang ini kita bisa tulis sebagai persamaan 2. Setelah kita dapat persamaan 1, persamaan 2, kita balik lagi ke soal, kita mencari fungsi tujuannya. Karena kalau di soal linear programming, selain ada fungsi kendala, kita juga akan menemukan fungsi tujuannya, yaitu ada di sini. Menanam 1 hektar tanaman itu padi 500.000, dan menanam 1 hektar tanaman jagung
itu 600.000. Dan itu kita bisa notasikan sebagai f x, y sama dengan 500.000 x plus 600.000 y. Ini kita bisa tulis juga sebagai, kita sebut persamaan yang ketiga. Sebelum kita membuat grafiknya, kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu, yaitu kita gunakan persamaan 1 untuk mencari titik potongnya. Sini aku tulis persamaan 1. Tadi persamaan 1 itu x plus y sama dengan 8. Jika x-nya 0, maka di sini 0 ditambah y sama dengan 8. Y hasilnya adalah 8. Untuk y-nya sama dengan 0, berarti di sini x ditambah y-nya diganti 0 sama dengan 8, x-nya sama dengan 8. Berarti titik potong sumbu y jika x sama dengan 0 adalah 8. Jika titik potong sumbu x jika y 0 adalah 8. Di sini kita bisa membuat grafiknya terlebih dahulu. Di sini 8. Ini adalah 8 untuk dari persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan kedua, yaitu yang tadi 3x plus 4y sama dengan 30, sama seperti persamaan satu tadi, kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu. Untuk mencari titik potong y, kita harus membuat pemisalan x-nya sama dengan 0. Maka 3 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 30. 3 kali 0 hasilnya tetap aja 0 ditambah 4y sama dengan 30. Y sama dengan 4 pindah ruas, 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Dan untuk mencari titik potong x, kita misalkan y-nya sama dengan 0. Maka 3 dikali x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 30. 3 kali x, 3x, 4 kali 0 itu 0. Ini sama dengan 30. X, 3-nya pindah ruas, 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10. Dan maka kita akan menemukan titik potong y dan x dari persamaan kedua itu 7,5 dan 10. Dan sini kita bisa membuat grafiknya. Di sini 10, dan ini adalah 7,5. Dan saatnya kita menggabungkan kedua grafik tersebut. Tadi ini yang garis ini adalah 8,8, dan ini adalah 7,5, ini 10. Buat mencari daerah di arsir, kita bisa balik lagi ke titik 8,8 ini, teman-teman. Ini dan ini. Dari persamaan 1, x plus y kurang dari 8. Karena
karena X plus Y kurang dari 8 ini kurang dari, maka garis arsirnya itu ke bawah. Nah, untuk yang 3X plus 4Y lebih dari 30, yang ini, 7,5 dan 10 ini, itu arsirnya ke atas, teman-teman. Kenapa ke atas? Karena dia tuh lebih dari. Berarti yang ini, kita daerah gabungan yang diarsir oleh kedua arsiran ini, kita akan cari titik potong yang mencari X dan Y-nya. Yang ini ya berarti ya teman-teman. Berarti yang ini nih yang akan kita yang ini merupakan himpunan daerah gabungan himpunan penyelesaiannya. Dan kita akan mencari X dan Y-nya. Untuk mencari X dan Y, kita akan mencarinya melalui eliminasi, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, X plus Y sama dengan 8 plus 3X plus 4Y sama dengan 30. Ini kita kali 3, ini kita kali 1. Hasilnya itu 3X plus 3Y sama dengan 24. Yang ini juga 3X, karena kali 1 kita tulis ulang sama dengan 30. Baru kita kurangin. 3X kurang 3X berarti ini habis lah ya. Ini habis. 3X, 3Y min 4Y sama dengan min Y 24 min 30 sama dengan min 6. Nah, Y ini jika min ketemu min sama dengan positif. Selanjutnya, kita udah menemukan Y-nya ini ada sama dengan 6. Dan kita tinggal masukin aja, mengambil dari salah satu fungsi ini. Dari persamaan ini. Pokoknya menurut kalian yang paling gampang. Nah, untuk yang paling gampang menurut aku itu yang X plus Y sama dengan 8. Kita pakai persamaan 1. X ini belum diketahui, sedangkan untuk Y ini adalah 6 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurang 6. X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita masukin ke grafik yang di atas. Berarti ini adalah titik potongnya 2,6. Nah, setelah kita mencari, udah ketemu nih, Y-nya 6, X-nya 2. Kita tinggal mencari biaya minimumnya. Karena inti dari keseluruhan soal adalah kita mencari berapa sih biaya minimum yang dibutuhkan petani ini. Di atas kita sudah menentukan rumusnya F(X, Y) ini sama dengan 500.000 X plus 600.000 Y. Dan kita juga sudah ketemu titik-titik untuk yang pertama itu ada F
2,6, tinggal kita masukkan saja. 500.000 kali 2 sama dengan, ditambah 600.000 dikali 6. Dan ini hasilnya adalah 4.600.000. Dan untuk F-nya 0,775 sama dengan 500.000. X-nya kita ganti sama 0, ditambah 600.000. Y-nya kita ganti dengan 7,5 sama dengan 4.500.000. Itulah. Nih, 4.500.000. Untuk F-nya, untuk titik 0,8, kita lakukan hal yang serupa. 500.000 dimasukin, X-nya diganti dengan 0, ditambah 600.000. 600.000, Y-nya diganti sama 8, sama dengan 4.800.000. Nah, di sini kita sudah ketemu nih. Sudah kita bisa kelihatan juga yang mana biaya minimumnya, yaitu yang ini. 4.500.000. Ini adalah minimum. Minimum, karena kita mencari biaya yang paling kecil dari soal ini. Maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah 4.500.000. Baiklah, begitu saja yang bisa aku jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Tuhan aku minta memohon ampun. Dari penjelasan saya, terima kasih. Bye-bye.